sekian tahun setelah 2 tahun ini banyak yang tutup juga Pak. Bukannya nggak ada. Banyak yang tutup juga, banyak yang tidak bisa bertahan, tapi banyak yang bagus Pak. Tapi saya lihat memang kebanyakan orang mentalnya down Pak di tengah badai ini. Terjebak di dalam ketakutan. Ya, shalom saudara-saudara. Kita bertemu lagi dalam program Redemption Issues yang membahas isu-isu yang ada dan kita membahasnya dari sudut pandang Alkitab. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan firman Tuhan itu akan menolong kita menghadapi perkembangan dunia yang sangat dinamis saat ini. Dan saat ini saya bersama-sama dengan Pak Lusri. Shalom Pak Lusri. Shalom, Mandi. Ya, Pak Lusri ini seorang pengusaha dan kami ingin membahas satu topik yang memang banyak menjadi pergumulan banyak orang tentang dunia bisnis di tengah badai. Karena dengan adanya COVID, dengan pandemik ini 2 tahun lebih ya, 2 tahun. hampir 3 tahun ini, jalan tahun ketiga dan puji Tuhan saat-saat ini ya memang sudah ada peralihan ke agak melandai terus ini. Sedikit menurun Pak. Sedikit menurun ya. Walaupun ya agak cemas, masih cemas juga Masih sih. cemas. Masih tetap pakai prokes dan walaupun demikian bisnis itu mulai terganggu. Apalagi dengan bisnis-bisnis yang ada ini saat ini setelah pandemik sudah menurun melandai, ini harga-harga langsung lompat tinggi nih. Inflasi Pak. Inflasi. Wah ini ngomong-ngomong inflasi ini bisa inflasi berapa persen ini Pak bulan ini Pak? Kalau secara makro jujur saya kurang ngerti nih Pak ya. Iya. Tapi kayaknya yang support inflasi ini banyak nih Pak. Ya, yang di Rusia, Ukraina, ya. Apalagi kemarin presiden kita Pak Jokowi baru kasih warning. Katanya hati-hati nih, harga-harga bakal naik. Tapi Pak Jokowi juga nggak kasih tahu kita mesti ngapain. Hanya warning aja ya. Hanya warning. Iya. Karena peti memang kemas sudah. Iya, perlu diantisipasi itu semua Pak. Peti kemas susah. Ya. Terus juga harga-harga minyak goreng juga jadi kayak semua juga susah. Pelan-pelan merangkak naik. Iya. Nah, sebenarnya di luar negeri juga kondisi juga sama Pak, sama seperti kita. Jadi bukan cuma Indonesia aja, tapi rekan-rekan saya di luar negeri juga kondisi juga sama Pak. Harga-harga mulai naik, bahan baku susah, ya, krisis kontainer. Ya, jadi kita memang nggak bisa nyalain pemerintah kita. Iya betul. Keadaan ini adalah global Pak. Global ya. Global. Wah berarti ini siapa yang kuat dia tetap bertahan nih Pak ya. Siapa yang kuat atau siapa yang pegangan nama Tuhan nih Pak? Iya. Betul. Ya kan kalau misalnya kayak waktu 98 itu kan yang nggak punya cadangan banyak, ya itu bisa kolaps negara itu. Tapi buktinya Indonesia bisa keluar dari krisis dalam waktu singkat ya Pak. Waktu tahun 98. Betul. Iya. Itu betul-betul keajaiban itu. Itu di luar prediksi banyak negara-negara lain ya. Iya. Ya. Waktu itu mungkin kita berpikir Indonesia ini kayak negara-negara bukan lagi dunia ketiga, mungkin dunia keempat kali. Seakan-akan waktu itu Indonesia sudah digadaikan kepada IMF dulu Pak. Bagaimana kita ingat Kemisu dia di belakang Presiden Soeharto dia bertolak tangan seperti ini ya Pak. Iya. Betul. Nah saat ini justru bisa lebih berat Pak daripada tahun 98 2008 ya Pak ya. 98 2008 kita lolos kayaknya ya Pak ya. Kita lolos. Karena itu kan krisis perbankan di negara barat. Ya. Tapi kan ini kita lolos 2018 sudah mulai ada krisis. Ya. Kelihatannya berkalanya 10 tahun antara angka 8 ya Pak ya. Iya. Dan tahun ini kayaknya yang panjang Pak ya dari 2018 itu ya. Dari 2018 sudah mulai melandai. Iya. 2020 kena COVID. Iya. Nah, kedepannya nggak tahu nih Pak sampai kapan. Iya. Nah, sebagai seorang pengusaha Bapak, tentu Bapak lebih tahu seluk-beluknya apa sih yang sebenarnya yang dirasakan yang menjadi beban berat. Kalau bicara beban masing-masing orang mungkin beda-beda ya Pak. Iya. Ya. Karena saya kebetulan main bisnis saya distribusi spare part.
Iya. Ya, jujur saya juga bingung Pak saat-saat ini Pak. Karena kalau dibilang kamu bisnisnya bagaimana sih? Saya merasa bisnis spare part saya baik-baik saja. Oh ya? Ya, tapi kalau ditanya overall, apakah semua pemain spare part baik-baik saja? Ternyata enggak Pak. Ternyata Oh. enggak. Jadi ada yang importirnya, distributor, pengecer, ada yang baik-baik saja, dan ada yang juga bangkrut dan tutup Pak. Oh gitu, Ya, Pak. kalau ditanya kenapa, jujur nggak ada satu jawaban yang pasti kenapa Pak. Iya, iya. Iya, nggak Ini ada nggak satu, ada rumusan ya. nggak ada rumusan Pak. Dan ini bukan cuma sebenarnya kalau saya perhatikan bukan cuma di bisnis spare part aja, tapi Iya. di bisnis lain pun seperti itu. Iya. Ya, Saya dengar kalau misalnya kayak spare part, biasanya marginnya cukup cukup tinggi nih Pak. cukup tinggi benar. Cukup tinggi. Ya, Tapi kok bisa bangkrut? Ada yang usaha-usaha yang bangkrut gitu kan? ini bukan cuma di kita Pak, bahkan sampai supplier-supplier kita di luar negeri pun ada yang sudah genting keadaannya. Ya, Oh gitu Pak ya? iya, Oh, jadi memang ini ya istilahnya nggak bisa diprediksi Pak ya. iya, tidak bisa diprediksi Pak. Raksasa bisa jadi kecil, Kecil, yang kecil bisa tiba-tiba bisa jadi raksasa, bisa jadi ya kalau saya nggak tahu jadi raksasa apa enggak, tapi mulai bermunculan Pak, bermunculan ya. bermunculan. Tapi yang dulunya hebat, kok tiba-tiba mereka mengeluh. Ya, Ada apa ini? Saya juga nggak bisa merumuskannya ya Pak ya. iya iya iya. Ya, tapi yang pasti memang ada rencana Tuhan. Saya percaya itu ya Pak. Iya karena Tuhan yang ngontrol Tuhan semuanya. yang kontrol semuanya. Mas di dunia bisnis. Terus apa lagi Pak yang kira-kira yang terjadi saat ini dalam dunia bisnis Pak? Eh, secara global memang berantakan Pak, ya kan. Iya. Seperti kalau kita belanjanya dari luar negeri ya Pak ya, pabrik-pabrik luar negeri kesulitan tenaga kerja, kesulitan bahan baku, kesulitan kontainer, permintaan yang nggak stabil, tidak bisa memprediksi Pak. Kalau dulu kan kita bisa prediksi Pak, Iya iya. penjualan kita bagaimana, sekarang nggak bisa, naik turun semuanya Pak. Jadi sekarang main feeling aja Pak ya. Main feeling feeling kita sebagus apa ya Pak ya? Iya. Ya memang cuma duga-dugaan aja gitu lah. Dugaan-dugaan. Saya lihat juga teman-teman yang main dunia kuliner Pak ya. Iya. Saya juga kebetulan ada bisnis kuliner. Oh iya. Nah itu juga nggak ada satu hal yang pasti Pak. Kadang-kadang di minggu ini omsetnya bagus, nanti tiba-tiba omsetnya turun. Belum lagi kalau pandemi datang tiba-tiba langsung sepi semuanya. Iya betul. Betul. Jadi kayak di mall-mall itu pun juga kasihan gitu. Iya. Jadi Jadi ini badainya bisa besar, bisa kecil. bisa besar bisa kecil ya. Bisa besar, bisa kecil. Ya. Hmm. Jadi eh, di bisnis lain juga semuanya begitu Pak, cuma bersiap-siap aja. Ya. Tapi saya lihat juga, tapi ada yang menang Pak di tengah badai tersebut. Ada yang bagus, Ada yang bagus ya. ada yang bagus. Apa sih rahasianya mereka yang Bapak tahu yang bagus ini Pak? Wah, rahasia mereka apa ya? Saya juga nggak tahu nih Pak, rahasianya apa ya? Karena setiap individu, setiap perusahaan pasti punya rahasia masing-masing Pak. Iya. Iya kan? Tapi kalau Bapak nanya saya rahasia saya apa, saya juga nggak bisa kasih jawaban yang pasti. Tapi yang pasti saya cuma ngomong kalau kita nggak pegangan sama Tuhan di saat-saat sekarang nih, mungkin kita udah kolaps duluan Pak ya. Nah ini dia kuncinya Pak ya. Iya. Jadi Bapak berpegang pada Tuhan ya. Berpegang pada Tuhan. Oh. Berarti kembali kepada Matius 6 ayat 33 itu Pak ya. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi selama ini Bapak melihat dunia bisnis Bapak itu adalah bagian dari kerajaan Allah. Allah. Ya memang dari awal pas kita tahu kebenarannya kita sudah kasih ini Pak ya. Saya sudah kasih hidup saya, perusahaan saya, Ya. ini untuk Allah. Jadi saya udah berusaha untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam Dunia bisnis bisnis. saya, dalam bisnis. Jadi saya nggak ngelihat bisnis ini sebagai alat atau mesin untuk menghasilkan uang. Ah, Tapi bagaimana bisnis ini memuliakan nama Allah. ya, ya. Bagaimana melalui bisnis ini kita bisa
menjalankan salah satu dari ajaran Kristus untuk Iya, mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kan betul. susah tuh Pak mengasihi diri Betul, sendiri. betul, Iya betul. kan? Betul. Jadi ini yang namanya invisible hand. Invisible hand Pak, benar. Jadi ada tangan yang tidak kelihatan, yaitu tangan Allah sendiri. Buat saya Pak. Iya, makanya spare part walaupun ada yang bangkrut, perusahaan spare part yang bangkrut, Iya. ada yang tetap biasa-biasa saja, yang tetap naik. Kalau naik, jadi bisnis saya ini waktu di tahun 2020 pas pertama kali pandemi, Iya, saya sempat tutup selama beberapa bulan, iya, hampir 4 bulan. iya, Kebetulan kami distribusi hampir seluruh Indonesia, iya, dan waktu tutup itu tagihan semua tidak bisa tertagih Pak. iya. Karena memang juga tidak bisa keluar kota dan lain-lain, banyak kendalanya. Tapi puji Tuhan dari laporan keuangan ternyata masih ada laba walaupun sedikit Pak. Oh gitu. Iya. Di tahun 2021 juga demikian. Saya sempat tutup 3 bulan Pak. Oh ya betul. Iya, tapi secara transaksi penjualan dan omset itu peningkatan hampir sama seperti 2019 sebelum pandemi. Pandemic. Iya. Tahun itu ya 2021 ya. Iya, tahun kemarin Pak. Iya, iya, iya. Iya. Nah ini, tapi ya, kita juga nggak tahu Pak. 2022 Januari bagus, Februari kena ini lagi nih Pak. Iya. Omikron. Omikron. Iya, melandai lagi. Landai lagi. Iya. Ya. Tapi karena kita tahu ini bisnis kerajaan Allah Pak, kita serahin semuanya sama Tuhan aja Pak. Kita Jadi pegangannya sama tangan Kristus saja. sama tangan Kristus. Iya. Jadi ini ya, istilahnya kan ini miliknya Tuhan ya Pak ya. Ini miliknya Tuhan. Bapak hanya pengelola aja Kita gitu. hanya pengelola Pak. Jadi dari pertama memang saya udah punya komitmen tidak ada pemecatan. Oh bagus tuh. Tidak ada pemecatan terkait dengan krisis ini Pak ya. Iya. Ya. Dan tidak ada pengurangan gaji. Ya. Nah, yang penting kita bertahan terus sampai akhir. Ya puji Tuhan itu malah menyelamatkan saya. Waduh. Iya. Betul. Itu nggak masuk di akal. Nggak masuk gitu. di akal Pak. Bang, Pak. Nggak masuk di akal. Artinya kan kalau waktu pandemik itu kan semua tutup, semua nggak ada pemasukan. Iya. Pasti kan ada pemotongan gaji atau Ya. pemecatan. Ya. Kami cuma bertahan sampai selesai. Kita 2020 sempat tutup 4 bulan ya Pak ya. Iya. Begitu selesai 4 bulan kita coba-coba tuh. Mau nggak mau tetap harus keluar kota untuk nyelesain tagihan Pak. Tapi di situ saya ngelihat pas pertama kali keluar kota juga bingung. Ya, ada yang bagus dan juga ada yang jelek. Kenapa? Saya nggak bisa ngomong juga Pak. Kenapa Pak? Iya, iya, iya. Masing-masing beda-beda. Beda-beda Iya. ya. Sekian tahun setelah 2 tahun ini banyak yang tutup juga Pak. Bukan yang nggak ada. Banyak yang tutup juga. Banyak yang tidak bisa bertahan. Tapi banyak yang bagus Pak. Oh. Iya. Jadi ada yang turun, ada yang bertahan, Iya. ada yang bagus. Ada yang bagus. Ya, ya, ya. Tapi dari penjelasan Bapak, artinya ada kuncinya adalah karena dari awal mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia bisnis ini untuk mensejahterakan banyak orang seperti Bapak juga disejahterakan. Ya, kalau saya lihat, kan katanya kan ada peribahasa Cina Pak. Ya, Di balik krisis pasti ada peluang. ya, ya, betul. Ya, bagaimana kita memanfaatkan peluang tersebut juga Pak. Ya, 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 bertahan, beriman, percaya. ya, Jadi di tengah badai ini, bagaimana kita bisa enjoy, menikmati badai, ya, menikmati Tuhan, mensyukuri setiap rezeki yang masuk sedikit demi sedikit. ya, Dan buat saya itu sekarang jadi belajar sesuatu yang baru ya Pak ya. ya, Apa arti beriman itu Pak? Jadi beriman itu kita percaya sama Tuhan. ya, Bukan cuma di saat kita dapat rezeki, kita dapat kesuksesan. Tapi kita percaya di saat badai pun ada tangan Tuhan yang menuntun kita. ya. Jadi salah satu definisi iman tuh bersyukur di tengah badai Pak. Jadi waktu bersyukur itu Bapak bisa rasakan ada tiba-tiba ada hikmat untuk Ada hikmat, ya. untuk berkreasi apa yang harus dibuat melalui badai ini Pak ya. Bukan saya mau menghakimi Pak ya. Iya, ya. Tapi saya lihat memang kebanyakan orang
mentalnya down Pak di tengah badai ini. Terjebak di dalam ketakutan. Nah, ini dia. Ya, Kata terjebak di dalam kuncinya. ketakutan, khawatir berlebih, Iya, sampai mereka takut Pak untuk memulai bisnisnya kembali. jadi sudah ada ketakutan dulu yang menguasai, Ya, sehingga dia untuk berjalan saja sudah takut ya. sudah Jadi takut kayak Pak. ada, waduh, gue pasti gagal nih. Ya, takut nanti kalau mau begini, kalau pandemi lagi bagaimana? Kalau Iya, begini pandemi lagi bagaimana? kalau tutup lagi bagaimana Kalau nih? tutup lagi bagaimana? Ya, saya cuma coba di tengah-tengah badai seperti ini, kita bersyukur aja. Coba Betul. jalan setahap, pelan selangkah demi selangkah, Pak. Hmm, Ya, punya iman dan percaya aja, harapannya cuma sama Kristus saja lah. iya, iya, Biar dia yang cukupkan. iya. Jadi setelah mencari kerajaan Allah, nah di tengah badainya itu harus punya iman, tetap pakai iman. Iman. Jangan biarkan ketakutan itu Ya, menguasai, ya, mematikan iman. ya. Kan kalau kita takut itu, apa kita punya Kristus dalam hidup kita, Pak? Nah ini dia nih. Apakah dengan ketakutan itu kita sadar ya bahwa ada kan Kristus dalam diri kita ya? Iya. Kristus nggak bisa bekerja Pak dalam diri kita. Waktu kita takut, waktu kita tidak melangkah. Iya, Kan tidak serta-merta kan tiba-tiba kita dicukupkan segala sesuatunya. iya. Jadi harus melangkah dulu, harus berani melawan diri sendiri, melawan apa yang ada. Biar Tuhan yang bekerja sisanya Pak. Iya. Nah ini yang seringkali terjadi ketakutan itu karena iblis tuh mendakwa dalam pikiran Pak. Benar Pak. Itu banyak orang, jadi orang berpikir gini, saya punya iman nggak ya? Saya masih punya iman nggak ya pada saat ini? Karena ada orang yang pernah bilang pada saya gitu Pak. Saya pikir Pak Adi, apakah saya masih punya iman nggak ya? Ya, benar Pak. Nah ini pergumulan yang memang dihadapi oleh pengusaha juga di saat dalam badai yang sangat besar seperti ini. Ya bagaimana untuk menang? Bagaimana untuk menang? Menang dengan yang ada di dalam pikirannya ini. Ya. Bagaimana Tuhan yang jadi sumber pengharapan kita. Tuhan jadi sumber pengharapan. Iya. Nah untuk saudara yang mengalami seperti itu, ayo bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ayo cari orang yang rohani yang bisa menolong. Karena pada saat seperti itu kita butuh orang lain untuk bisa mendampingi. Benar Pak. Karena kalau tidak, waduh kita sendiri juga sampai nggak bisa tidur mungkin. Benar. Kita butuh mentor, butuh coach, Iya. butuh gembala-gembala kita Iya, untuk menang dalam pergumulan-pergumulan hidup, bahkan perjuangan di saat sekarang ini. iya. Ya. Jadi ini jadi yang pertama cari kerajaan Allah, letakkan itu bisnis itu pada Tangan kepentingan Tuhan, pada ya. tangan Tuhan, kepentingan kerajaan Allah. Ya. Yang kedua, ini melangkah dengan iman. Karena ini ketakutan-ketakutan ini yang ditaruh oleh iblis, ini membuat kita jadi nggak berani maju, Nggak berani maju. nggak berani mencoba. Padahal Tuhan sudah taruh, ayo maju. Tapi nggak berani maju, takut gagal, takut rugi lagi. Ya. Bapak pernah rugi nggak Pak? Oh, pasti Pak. Pasti pernah rugi. Pasti pernah rugi Pasti ya? pernah rugi. Tapi pada waktu Bapak rugi, apa yang Bapak buat? Jadi gini Pak, mungkin kita mikirnya balik nih Pak ya. Iya, Kita mulai segala sesuatu bisnis itu kan mulainya dari nol Pak. iya, Dari zero Pak. Dari nggak ada apa-apa. nggak ada Bapak. Kita bangun pelan-pelan, Tuhan kasih berkat, kita bangun pelan-pelan. Sampai ada Pak. Sampai seperti sekarang. Tiba-tiba ada krisis. Iya, Ada krisis yang melanda. Saya pernah ngalamin krisis 98, 2018 kita lewat lah. iya, Kita aman di sini. Sekarang ini krisis yang lain Pak. Krisis yang lain. Pada saat kita rugi, kalau kita nggak menyerahkan bisnis kita sebagai bisnis kerajaan Allah, maka ini adalah kerajaan pribadi kita Pak. nah, Yang kita nggak mau rugi. iya, Apa yang kita lakukan? Pertama-tama pasti, ini saya bukan yang mau menghakimi teman-teman yang sudah melakukan ini ya Pak ya. iya, iya, Kan pasti ada pemotongan gaji, iya, ada ya mungkin rasionalisasi karyawan iya, dan lain-lain, ya kan. Tapi pada saat itu saya cuma mikir gini, bisnis ini saya bangun sama karyawan saya. oh, Ya, ada sumbangsi mereka, iya, ya kan. Kalau pada saat itu
saya pecat mereka, berarti yang selamat cuma saya, bukan mereka. Iya. Percuma waktu krisis saya baksos, bagi-bagi sembako dan lain-lain. Tapi karyawan saya sendiri nggak ada yang selamat. Iya, iya. Jadi kalau kita mau selamat, selamatnya bareng dah. Kalau memang Tuhan menentukan lain, berkata lain mesti tutup, ya udah tutupnya bareng. Iya, iya. Jadi Bapak bawanya itu bahwa mereka itu sebagai partner ya, Sebagai partner, Pak. bukan sebagai aset. Bukan. Kalau aset kan kita hitung-hitungan nih. Iya, Tapi kalau partner, sama-sama. Kalau mau untung tentu sama-sama, sama-sama. rugi sama-sama. Kalau kita ngelihat itu sebagai gaji karyawan sebagai suatu kerugian atau kos atau beban, Iya, ya kan? Nah itu kan bagaimana cara kita melaksanakan firman Tuhan, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. oh, oke. Jadi Bapak menghidupi firman Tuhan. Ya berusaha lah Pak, belajar terus menerus Pak. Oh, ya, semua orang pasti Pak. Iya, Memang sih banyak triki-triki ya kalau di dunia bisnis lah. iya pasti. Karena itu seperti apa, kita berada di tengah domba di tengah-tengah serigala. Iya. Bahkan yang lebih berbahayanya, serigala-serigala berbulu domba juga banyak. Banyak Pak. Iya. Banyak. Tinggal kita bagaimana percaya sama gembala kita aja, si Gembala Agung Pak. Si Gembala Agung Iya. ya. Jadi ada kepekaan nih. Ini serigala, domba, atau serigala berbulu domba. Iya. Gitu. Tapi itu oke, itu sama. Yang penting kan kita, jadi di dalam dunia bisnis ini pun juga kita harus punya iman juga, dan juga dipimpin oleh Tuhan. Jadi walaupun saat mengalami rugi, kita harus lihat bahwa Tuhan tetap mengontrol. Ini milik Tuhan. Ya. Jadi Tuhan yang menolong gitu ya Pak ya. Kan kita sering dengar Pak Gembala kita kalau di gereja bilang, cobaan apapun itu kalau kita udah lewatin ternyata kan bukan suatu batu yang besar. Iya. Ternyata cuma kerikil. Iya. Mungkin saat ini kita juga ngelihatnya itu batu Pak. Tapi setelah kita lewatin nanti juga jadi kerikil Pak. Iya. Jalanin aja dulu. Jalanin Biar dulu. Tuhan yang beracara. Tapi yang lebih repot kerikil itu kalau ada di dalam sepatu Pak. Iya. Itu selasa di batu besar di dalam sepatu. Besar ya. Itu yang melukai. Iya. Kalau batu yang di luar, Ya itu kalau memang besar nggak bisa diinjek tuh Pak. Ya yang di dalam sepatu itu yang sakit ya Pak ya. sakit Pak. Iya. Nah ini yang kadang-kadang juga kita dalam menghadapi badai itu kita juga harus lihat apa sih kira-kira ada nggak kerikil-kerikil dalam sepatu kita ini. Ya benar Pak. Yang mungkin yang iblis taruh, yang kita mungkin pikirnya ini benar selama ini, tapi sebenarnya itu bisa membuat lecet, mengganggu perjalanan. Iya. Punya kepekaan ya Pak ya. Punya kepekaan gitu sih Pak ya. Punya kepekaan. Ya tetap semuanya butuh tuntunan Tuhan jadi pada akhirnya. Iya, iya. Jadi bisnis ini walaupun ada di tengah badai, pasti kita lewatinya Pak ya. Pasti kita lewatin. Saya percaya Pak. Saya percaya pasti kita lewatin. Saya percaya kalau buat saya mungkin ya Iya. Pak ya. Ini kayaknya sebentar lagi jadi endemi. Bagaimana kita melewati endemi ini siap lagi berkarya Pak. Nah, jalan lagi, lari lagi, ngebut lagi. Ya. Iya, iya. Jadi tapi ini mau jadi endemi, tiba-tiba Rusia serang Ukraina nih Pak. Ini bagaimana nih Pak dengan dalam dunia bisnis ini Pak? Saya lihat ini cuma dugaan saya sih Pak ya. Iya, iya. Ini kayaknya sih baru permulaannya Pak ya. Baru permulaan ya. Permulaannya Pak. Ada yang lebih besar Nanti lagi. sih nggak tahu. Kalau buat saya sih ya Pak ya. Iya, iya. Nanti sih nggak tahu yang lebih besar itu apa lagi. Tapi Memang. umat manusia pernah ngelewatin depresi besar waktu sebelum Perang Dunia dulu, Iya, 100 tahun yang lalu. iya betul. Itu 10 tahun loh Pak lamanya Pak. Iya, 1928 sampai 1938. 38 ya. Iya. Toh lewat juga Pak. Iya, Nah, bahkan setelah depresi besar kebangkitan Pak. betul. Iya. Ya kan kita bagaimana bercoba bertahan di tengah krisis, menikmatinya, bersyukur. Menikmatinya pasti dengan bersyukur ya Pak ya. Iya, Kalau nggak bisa bersyukur gimana kita mau menikmatinya? betul, Ya, betul. dan melewati mungkin kalau dari 2020 nanti 2030 kali. Gimana kita bertahan selama itu aja? Nah ini dia, makanya ini yang harus disiapkan baik ya. Jadi dalam saat ini kan memang walaupun mungkin badai masih ada, tapi kan tetap harus disiasati dengan baik. Tapi yang penting yang tadi awal-awal tetap kembali kepada orientasi pada kerajaan Allah. Orientasinya kerajaan Allah. Ya. Terus punya iman, bersyukur, menikmati. Makanya iman itu tetap harus dikobarkan terus.
Jangan biarkan iman kita itu dipadamkan Dipadamkan, benar. oleh ketakutan, Benar, Pak. oleh Pada saat takut kita, gagal, benar, takut miskin. takut gagal, takut miskin. Iya. Padahal Tuhan kita kaya sekali ya, Pak. Ya. Iya. Dia siapkan buat kita, tinggal kita ngolah aja, Pak. Iya, Iya. Cuma kan bagaimana cara kita keluar dari keadaan ini dan mengolah apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, apa yang sudah Tuhan siapkan buat kita. betul. Iya. Dan makanya ini kan mengucap syukur, jangan takut, dan terhadap karyawan kita jangan ada apa ya, salah menghitung. Jadi seolah-olah karyawan itu membebani. Ya, Padahal itu kan karyawan itu kan yang sama-sama membangun membangun. perusahaan. Bagaimana cara kita mandang dia lah, Pak ya. Sesama umat Tuhan atau sesama ciptaan Tuhan, atau dia cuma aset kita aja. Aset aja. Iya. Kalau aset kan alat kita aja Alat, di. iya. Jadi hanya diperalat juga bisa Setelah gitu. depresiasi 0 buang. Betul betul. Nah ini sebabnya makanya Tuhan membuat Bapak jadi tetap bukannya survei, tapi ada naik dan naik dan naik ya Pak dalam Puji situasi, Tuhan, Pak. dalam Puji situasi Tuhan, seperti ini. ada grafiknya, ada kenaikan lah. Ada kenaikan ya. Iya. Ada yang naik cepat, ada yang naik yang Iya. statis, tapi tetap naik gitulah. Tetap naik. Ya, tidak bisa seperti dulu, naiknya sih pelan, tapi ada progres. Ada progres. Gitu. Progresnya itu juga biar kecil kita syukuri Pak semuanya Pak. Ya, ya. Nah ini bagaimana dengan keluarga Pak dalam situasi kayak gini? Apakah bagaimana cara mengatasi kalau keluarga itu misalnya istri atau anak-anak ada nggak kekhawatiran Pak? Aduh ini bagaimana ya nanti kalau gini bagaimana ya gitu. Nah itu saya lihat memang di sisi lain ada orang-orang tertentu yang hidupnya kekhawatirannya berlebih Pak. Ini sama seperti jujur saya, ini seperti istri saya. Iya. Awalnya punya kekhawatiran yang berlebih. Iya. Karena apa yang dikasih makan di pikirannya itu kan Pak mempengaruhi mentalnya Pak. Iya. Ya kan. Setiap hari nonton berita, lihat HP, bukanya pandemi di sini sekian banyak yang setiap hari laporannya. Ini hari COVID naik sekian ratus orang, sekian puluh orang, sekian ribu orang. Yang meninggal berapa? Lama-lama kan depresi Pak. Iya, iya. Ya. Itu di tahun 2020 istri saya sempat mengurung diri, tapi kemudian saya sadar ini nggak baik seperti ini. Kalau hidup dalam ketakutan ini nggak bagus. Saya berusaha ajak istri saya keluar, kami mulai beraktivitas, istri saya mulai bantu lagi di kantor. Pelan-pelan dia ngelihatnya udah menjadi suatu hal yang biasa Pak. Iya. Bukan kami so jago ya Pak ya, so kuat, tapi kami percaya Pak, kami punya Tuhan. Nah ini dia. Ya. Tapi saya termasuk dan dengan keluarga itu yang mendukung program-program pemerintah, sekolah buka aja dah. Kasihan anak-anak kita yang kalau harus sekian tahun, udah 2 tahun nih Pak, udah mau tahun ketiga ya Pak ya. Iya. Yang mungkin kalau dia masuk sekolahnya SMP kelas 1 sekarang udah tahu-tahu lulus nih. Belum pernah ke sekolahnya dia nih Pak. Betul. Iya. Kan kasihan. Dia tidak punya pengalaman masa kanak-kanaknya. Betul. Iya. Masa bermain di sekolahan dengan teman-teman sekolah. Jadi masa kecilnya dirampas oleh ketakutan orang tuanya. Nah, kenapa saya tanya ini Pak? Karena ini juga mempengaruhi bisnis. Karena kalau keluarga misalnya ada mungkin istri atau anak-anak yang biasanya bergaya sultan dalam kayak gini kan mungkin juga, waduh saya nggak bisa bergaya sultan nih. Atau mungkin ada yang jadi istri Bapak ya ada ketakutan nih nanti saya kena COVID ini bagaimana. Nah itu kan bagaimana menolong supaya jangan biarkan ketakutan itu menguasai. Makanya sebagai suami perlu memimpin, meyakinkan, nggak usah takut ada Tuhan. Ada gitu Tuhan dalam hidup kita. Dalam hidup kita ya. Iya. Bagaimana kita beriman sama Tuhan, bagaimana kita percaya Tuhan. Kita sering doa, Tuhan akan mencukupi hidup kita. Tapi kita percaya nggak sih? Kita bisa berjalan aman di dalam lembah kekelaman karena ada tangan Tuhan yang nuntun kita. Iya. Jadi harus ngalami dulu lembah kekelaman, baru kita bisa rasakan. Bisa ngeliat Tuhan Pak. Lihat Tuhan.
Jadi lihat Tuhan bukan pada waktu ada di lembah yang enak ya Pak ya, Iya, tapi lembah yang kekelaman, lembah kekelaman. yang Tongkatmu dan gadamu itulah yang menuntun aku. yang menuntun aku. Iya. Kalau Betul, lagi terang kan gak ada tongkat, gak ada gada, Pak. betul. Iya, Nggak lewat bukit-bukit, iya, betul. Yang harus dikait, ya apa? Kalau domba kan harus ditarik kan, ditarik, iya. ditarik gitu sih. Oh, berarti ya memang di sini kuncinya Pak ya. Jadi keluarga pun juga harus dipimpin oleh suami. Ayo nih bagaimana untuk sama-sama percaya sama Tuhan. Amin, Pak. Benar, Pak. Nah, itu yang membuat juga aman. Jangan sampai kantor aman, tapi keluarga Keluarga, iya. ketakutan. Saya rasa mulainya mungkin justru dari keluarga ya, Pak ya. Dari keluarga dulu Dari ya. keluarga ya, harus dari keluarga ya. Iya, iya, iya. Jadi bangun mesbah dalam keluarga dulu ya. Bangun mesbah dalam keluarga. Mesbah dalam keluarga. Dan itu akan berdampak ke perusahaan Perusahaan. Dalam kehidupan kita keseluruhan ya, Pak. keseluruhan. Keseluruhan. Ya, ya, ya. Jadi Bagaimana kehidupan rohani, spiritual kita dibangun. Ya, kan saya rasa pasti ada perbedaan Pak ya. Antara beribadah di gereja sama beribadah di rumah. Online. iya, iya. Beda sekali. Ya, Feel-nya lah beda, feelnya Pak. beda ya. Feel-nya beda gitu sih. Bagaimana anak-anak kita yang dalam usia mereka mulai di usia belasan mulai belajar melayani di gereja, Iya, melayani Tuhan. iya. Nah, kalau dia nggak dapat pengalamannya nanti bagaimana ini? Betul, betul. Nah, itu sebabnya dalam situasi kayak gini, suami hargailah istri, istri hargailah suami. Jangan sampai dengan pandemik ini banyak perceraian, Pak. Benar Pak. Di mana-mana beritanya banyak perceraian. Perceraian makin tinggi justru pada waktu pandemik. Karena nggak bisa keluar rumah, jadi di rumah berantem terus. Ya sudah, kalau gitu cerai aja deh. Ini yang membuat kalau ada di antara penonton yang memang mengalami seperti ini, lebih baik dua-duanya jangan pikir, lebih baik cerai, jangan. Karena kedua-duanya itu sebenarnya harus ada jalan keluar yang terbaik. Egonya dimatikan. Egonya dimatikan, keluar dari ketakutan, Keluar dari ketakutan. jalani kehidupan. Karena Tuhan pasti punya jalan Pak ya. Iya. Ya. Jangan saling menyalahkan lah sebagai suami istri. Ya. Karena istri atau suami pasangan kita bukan beban. Ya. Partner dia. Yang mendampingi, yang menguatkan. Jangan karena adanya pandemi kita nyalain istri kita, nyalain pandemi. Terlalu lama kita bisa nyalain Tuhan, Pak. Betul, Pak. Seolah-olah Tuhan itu nggak ada gitu ya. Ada, ya. Padahal diri kita yang salah nih cara berpikir yang ditanam oleh iblis. Itu yang iblis mau, Pak ya. Itu yang iblis mau. Iya. Karena dari rumah kacau, maka di usaha dalam kehidupan sehari-hari juga semua jadi kacau. Semua jadi kacau. Tapi pada kenyataannya di luar sana banyak yang sukses hidup dalam kerajaan Allah. Ya. Banyak yang menang, banyak pemenang. Banyak pemenang. Iya. Betul. Jadi banyak pemenang karena ini. Tapi juga jangan ikutin kayak konglomerat dunia yang sudah 50-an tahun ke atas usianya, justru pada waktu pandemik ini cerai. Itu bukan contoh yang baik. Justru sesuai dengan apa firman Tuhan, kalau sudah dipersatukan, suami istri dipersatukan, tidak ada manusia yang bisa menceraikan lah. Amin. Kecuali maut yang menceraikan. Yang memisahkan. Yang jelas jangan membuat lebih runyam lagi. Benar. Karena dalam rumah itu penting untuk dibangun bersama-sama suami istri. Berdoa bersama-sama, punya visi kerajaan Allah bersama-sama. Apa sih yang harus ditanamkan dalam usaha maupun juga dalam anak-anak juga. Untuk hal ini. Jadi di tengah-tengah badai yang sangat berat, mungkin tadi Pak Rusli bilang yang kasus Ukraina itu baru awal. Jadi bisa jadi lebih banyak, lebih tinggi lagi, lebih berat lagi, badainya makin besar. Tapi ini jangan membuat kita jadi takut. Karena Tuhan yang mengontrol. Tuhan yang mengontrol semuanya. Bagaimana kita bisa ngelewatin step-step kehidupan kita ya Pak? Betul. Ya. Tuhan memberikan kita kemenangan sebenarnya. Bukan orang-orang yang menyerah dengan masalah hidup kita. Benar. Dunia ini boleh berubah, tapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Tidak perlu. Nah, Pak Rusli ini luar biasa. Tapi saya ingin sampaikan dulu mengutip firman Tuhan Pak Rusli dari hal-hal yang tadi kita diskusikan ini dari Lukas 6 Pak, ayat 46 sampai dengan
49 Pak. Nah ini saya ingin kutip ini dulu, saya sambil baca, sambil saya ingin jelaskan sedikit. Karena ini sesuai dengan situasi yang kita hadapi. Nah supaya kita nggak mengalami badai hidup, makanya kita perlu memperhatikan bagaimana hidup kita. Sehingga kita tidak runtuh, keluarga kita tidak runtuh, bisnis kita tidak runtuh. Nah, ini firman Tuhan, perkataan Tuhan Yesus. Jadi Alkitab LAI memberikan judul dua macam dasar. Dua macam dasar. Nah, Tuhan Yesus katakan demikian, ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Nah, ini yang Tuhan Yesus katakan. Bukan berarti orang yang sudah ke gereja, orang yang sudah berkarunia hebat, seolah-olah sudah melakukan firman Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah yang Tuhan katakan dari firman-Nya dilakukan. Nah ini tadi Pak Rusli kan bilang harus meletakkan dasar pada kerajaan Allah. Terus juga harus punya iman, bersyukur. Dan karyawan jangan dipecat. Jangan dikurangi, artinya sama-sama lah. Terus juga dalam keluarga dengan istri harus menguatkan ini, jangan biarkan diri dalam ketakutan. Jadi harus melangkah, berani melangkah, nanti Tuhan akan tolong. Nah ayat 47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Jadi ini dia kata kuncinya, dia datang pada Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya. Ayat 48, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam. Jadi memang ada susah. Karena gali dalam-dalam. Harus dalam. Harus dalam-dalam, Pak. Harus dalam. Dalamnya diulang 2 kali, Pak ya. Iya. Jadi dalam-dalam. Ya, jadi itu memang harus gali. Apalagi kalau di Israel kan itu banyak kan batu karang. Batu karang. Jadi harus gali dalam-dalam tuh batu karang dan meletakkan dasarnya di atas batu. Jadi kalau mungkin firman Tuhan katakan di atas batu karang itu berarti Yesus sebagai batu karang kita gitu lah, fondasi kita. Dan tadi Bapak sudah ungkapkan bisnis itu dalam kerajaan Allah, punya iman, jangan biarkan diri dalam ketakutan, menghargai karyawan juga. Terus juga dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak harus bangun bersama supaya jangan biarkan dalam ketakutan. Nah itu manifestasinya. Nah orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Amin. Jadi dibilang pasti datang air bah dan banjir. Pasti datang, Pak ya. Pasti datang. Dalam kehidupan kita pasti ada air bah tersebut. Pasti ada banjir. Pasti ada. Ya. Kan kalau air bah itu kan lebih berat daripada banjir bandang, Pak. Benar, Pak. Jadi tapi bagaimana rumah kita udah kita gali pondasinya dalam-dalam, Pak ya. Iya. Jadi termasuk bisnisnya juga. Ya. Sekalipun nanti ada badai yang besar yang kita diperkirakan ini akan terjadi badai besar, masalah besar, air bah, bahkan air bah yang melanda. Bagaimana kita kokoh berdiri di atas batu karang. Di atas batu karang. Itu dasar yang benar. Itu Yesus Kristus. Karena rumah itu kokoh dibangun. Nah ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Jadi nggak ada dasar itu, hanya bangun sembrono, secepatnya bangun rumah tanpa dasar. Ini yang saat ini yang crazy rich itu yang dapat uang masih muda dapat uang banyak tanpa dasar gitu, tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, nah firman Tuhan Yesus katakan hanya bilang ketika banjir melandanya, bukan air bah. Cukup banjir aja, Pak ya. Banjir aja. Banjir mungkin banjirnya cuma 30 cm. Semata kaki, Pak. Semata kaki. Rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi segera rubuh, nggak ada bekas lagi. Nah ini yang kita bangun supaya bisnis dan keluarga dan bisnis kita
jangan runtuh. Kalau ada badai besar datang, jangan sampai runtuh. Yang penting letakkan dulu dasar yang benar. Kerajaan Allah, beriman, praktikkan firman Tuhan dengan mengasihi sesama kita, karyawan, keluarga. Terus juga kita harus, jangan biarkan kita dalam ketakutan, harus punya iman. Dan kita harus menang dengan ketakutan itu. Bagaimana? Silakan Pak, ada closing statement dari Bapak? Ya, saya cuma nambahin dikit, saya jadi ingat seperti firman yang ditabur di tanah yang berbatu, Pak. Terhimpit oleh batu-batuan, Iya, oleh kekhawatiran, oleh ketakutan. iya. Jadi- Tipu daya dunia. Ya, tipu daya dunia. Jadi nggak bisa tumbuh, Pak. Ya, saya tunggu. Nggak bisa tumbuh. Jadi jangan biarkan ketakutan itu menghimpit hidup kita. Sampai Tuhan nggak bisa tumbuh dalam hidup kita. Iya, ya. Karena kalau firman itu nggak tumbuh dalam diri kita, berarti kita nggak berbuah. Nggak berbuah. Walaupun kita menyambut baik firman Tuhan itu. Waktu mendengarkannya kita, ini Pak ya. Jadi jangan biarkan firman itu nggak berbuah dalam hidup kita. Amin. Saudara, biar saudara bisa belajar bersama-sama dari pengalaman-pengalaman yang kami bagikan ini. Karena ini untuk menolong kita. Bukan berarti Pak Rusli sudah tetap aman ini. Belum, Pak. Ya, artinya bukan ini ya. Tapi karena kita pasti, Pak Rusli Pasti cobaan yang lebih besar pasti datang lagi, Pak. pasti datang Iya. lagi. Tapi yang penting pastikan dulu fondasi kita. Iya. Dasarnya kuatnya nih. Kalau kuat, nggak akan roboh. Amin. Walaupun badai besar bagaimanapun juga nggak akan roboh. Itu sebenarnya jangan biarkan apa yang kita bangun selama ini, rumah tangga yang kita bangun selama ini, rubuh. Hanya karena kita lebih mementingkan diri kita, lebih mementingkan apa yang tipu daya dunia, kenyamanan. Karena semuanya ini harus ada perjuangan bersama Tuhan. Bersama Tuhan nggak ada yang enak. Nggak ada yang enak. Bukan Tapi kalau nggak sama Tuhan, lebih nggak nggak enak. enak lagi. Pasti ada penderitaan-penderitaan. Iya. Tapi di luar Tuhan lebih menderita lagi. Di dalam Tuhan ada penghiburan, ada pengharapan. Iya. Dan Tuhan ada penghiburan dan pengharapan. Di luar Tuhan, ya sudahlah. Ya, terima kasih Pak Rusli Sama-sama, untuk sharingnya. Pak Rusli. Dan biar Tuhan memberkati usaha Pak Rusli, keluarga Pak Rusli. Amin. Dan biar saudara-saudara yang bisa belajar, yang mendengar, yang menonton ini bisa memberkati saudara. Karena firman Tuhan itu adalah berita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan itu selalu menuntun kita. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Biar kalau saudara-saudara ada isu-isu yang saudara mau usulkan, saudara boleh kasih komentar, saudara boleh kasih komentar apa yang kami bahas saat ini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, saudara bisa DM juga, nanti kami akan balas DM juga. Dan biar apa yang kami bahas ini bisa memberkati saudara. Doa kami supaya saudara makin kokoh dalam Tuhan. Doa kami saudara tidak mengalami keruntuhan. Karena apa yang Tuhan bangun bersama dengan saudara, itu yang membuat saudara jadi kokoh. Bangunlah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.